Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Lause Jen. Hai, Lause Mariska. Wah, bawa apa tuh? Hari ini aku bawa hadiah buat Lause. Ini buat aku? Iya, buat Lause Jen. Beneran? Aku kan lagi nggak ulang tahun. Ya nggak apa-apa. Aku mau kasih hadiah itu buat Lause Jen. Bukan karena apa-apa kok. Oh, wah seneng banget. Makasih banyak ya Lause. Aku Sama-sama. buka boleh? Boleh dong. Dibuka deh. Semoga Lause Jen suka ya. Iya, aku buka ya. Unboxing nih ceritanya nih. Sini aku bantu pegangin. Wah, ada shawl. Terima kasih Lause. Ini warna kesukaan aku banget. Dipakai dong, dipakai. Wah, oke. Aku pakai ya. Cobain langsung nih. Wah, keren banget Lause. Makasih banyak ya. Tapi jangan dilihat dari harganya ya Lause. Enggak dong Lause. Buat aku aja ini tuh udah mahal banget. Karena kebaikan hati Lause untuk berbagi sama aku. Aduh Lause Jen. Nah, kita kan mau mulai Fantastic Kids online Lause Jen. Oh iya. Sebentar ya, aku taruh kotaknya dulu. Oke. Tunggu ya. Halo anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti Fantastic Kids online kita hari ini? Halo anak-anak. Yuk, udah siap belum hari ini untuk mengikuti Fantastic Kids online? Kok kayaknya belum pada siap-siap nih Lause. Lause mau dengar suaranya ya. Walaupun di rumah, tetap harus semangat. Gini, kalau Lause Mariska tanya, murid Kristus siap? Kalian harus jawab, yes, siap. Gitu ya. Yang kencang biar satu rumah kedengeran, oke? Sekali lagi ya, sekali lagi Lause Jen. Siap sama-sama. Murid Kristus siap? Yes, siap. Tunggu. Masih ada yang jalan-jalan tuh kayaknya Lause belum siap di tempatnya. Di tempatnya. Enggak mau gitu. Kita mau sama-sama siap memulainya. Ya, sekali lagi, oke? Murid Kristus siap? Yes, siap. Nah, yuk anak-anak. Semuanya sudah siap? Mari kita mulai kebaktian kita hari ini. Kita mau menerima undangan dari Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama yuk. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan,
anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah Kau berikan kepada kami sekali lagi, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di sini, di Fantastic Kids Online, untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah kami dan bimbinglah kami agar waktu yang ke depan kami bisa fokus dan mendengarkan, belajar mengenai firman-Mu dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Loh si Jen, ngomong-ngomong soal hadiah, saya jadi ingat loh. Kalau Tuhan juga berikan kita hadiah yang nilainya sangat mahal dan gratis loh se. Nah, itu loh yang kita kenal dengan istilah anugerah. Ada banyak banget anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa kenal Tuhan, itu anugerah. Kita bisa beribadah hari ini juga, itu juga anugerah Tuhan loh Kita bisa selamat dari hukuman dosa, juga termasuk anugerah Tuhan loh anak-anak. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita mendapatkan keselamatan itu bukan karena kita pandai, bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat. Tapi itu karena Tuhan yang memberikan itu untuk kita secara gratis. Aduh, anak-anak, baik banget kan Tuhan Yesus itu? Keselamatan yang nilainya mahal banget, tapi Tuhan kasih buat kita dengan cuma-cuma. Karena itulah saya mau membalas kebaikan Tuhan itu dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan supaya saya juga bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah anak-anak, kalian juga sudah menerima anugerah Tuhan. Ayo kita berjuang sama-sama mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Tapi tentu saja dengan pertolongan Tuhan ya. Nah tahu lagu ini enggak? Sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Pas banget ya Lause? Iya, tahu. Lause, tapi perubahan itu terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dan itu menjadi satu hari yang paling indah loh. Gimana? Aku tahu. Aku mau ajak anak-anak dan Lause Jen juga nyanyi satu lagu ini. Hari yang terindah ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus dan kita diubahkan sedikit demi sedikit. Ya anak-anak, sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Yuk. Kasihnya kini jadi kuatku.
ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Wah, lagunya bagus banget ya Lause. Ya Lause, Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Semakin cinta deh Lause sama Tuhan. iya Lause. Tapi jangan lupa, ada lanjutannya Lause. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Itu artinya anak-anak semakin cinta Tuhan semakin rindu juga untuk mendengarkan firman-Nya. Setuju banget Lause. Makanya nih, saya mau ajak Lause Mariska dan anak-anak di rumah untuk belajar firman Tuhan di Fantastic Stories kita hari ini. Ikut Lause. Anak-anak di rumah juga ya. Yuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan dari Fantastic Stories hari ini. Tapi sebelumnya kita mau persiapkan hati. Kita nyanyikan bersama pujian firman yang indah. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Mami. Iya, nggak apa-apa, biarin aja si Jet. Udah nggak apa-apa, biarin dia di rumah main di kamar sendirian. Terlalu banyak drama soalnya biasanya, kita ketipu terus. Iya kan, papi udah pasang CCTV. Nggak apa-apa, oke? Udah tenang aja.
Kalaupun jatuh kan ntar mau jatuh ketahuan, udah bisa lihat CCTV. Oke, gitu ya. Aman ya. Jadi kita tinggal biar dia main di kamar sendirian. Kan kita udah bisa lihat dia mau ngapain aja. Oke? Oke, bye-bye Mami. Begitulah ya anak-anak. Kalau punya bayi. Nah, Lause itu punya bayi yang suka tipu-tipu. Drama king gitu loh istilahnya kalau kalian pernah dengar. Nah, anak-anak ayo siapa yang juga suka tipu-tipu nih di rumah. Tapi ternyata di Alkitab ada juga yang suka tipu-tipu, yaitu namanya Bapak Yakub. Nah, sekarang kita baca dulu nih ya ayatnya. Ayo sama-sama kita buka Alkitabnya. Mana, udah pada siap belum Alkitabnya? Kita buka dari kitab pertama dari Alkitab. Kitab apa? Betul, kitab Kejadian pasal 25. Kita buka ya, kita baca ayat 19 sampai 28. Nah, kita baca sama-sama. Dan sebelum kita baca, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami semua, bukakan telinga kami, hati kami, penuhi pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kisahnya Tuhan bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupi kisah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita kembali ke Bapak Yakub. Kita baca Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Silakan anak-anak perhatikan di Alkitab masing-masing ya. Lause akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, anak-anak sudah tahu kan kira-kira Bapak Yakub itu siapa ya? Nah, dari ayat yang kita baca, kita bisa lihat nih. Yang pertama, Bapak Yakub itu adalah anak kesayangan dari maminya, Ibu Ribka. Nah, di sana Bapak Yakub itu mengalami favoritisme di dalam keluarga. Apa sih favoritisme? Nah itu loh, dia sebagai anak kembar yang kedua, dia lebih disayang sama maminya. Sedangkan kakak kembarnya, si Esau, dia itu lebih disayang sama papinya. Waduh, ini bisa berantem. Siapa di rumah yang ngerasa, aduh aku nih kayaknya lebih disayang papi, tapi mami nggak sayang aku, dan sebaliknya. Nah itu yang dialami Bapak Yakub di dalam keluarganya. Makanya hubungan dia dengan kakak kembarnya tidak terlalu harmonis. Begitu juga dengan papanya, Bapak Ishak. Nah, anak-anak apalagi sih yang bisa kita lihat dari Bapak Yakub. Yang kedua, kalau kita baca terus di dalam kitab Kejadian pasal-pasal berikutnya, Bapak Yakub ini adalah tukang tipu. Wah, siapa di sini suka tipu-tipu ya? Tipu orang tua, tipu papi mami, tipu koko, cici, ade. Nah, Bapak Yakub orangnya tukang tipu. Seperti namanya, nama Yakub itu artinya memegang tumit. Oh, mana tumitnya? Ayo pegang tumitnya, tumit-tumit sebelahnya. Nah,
Itu dia arti nama Bapak Yakub. Dan juga arti namanya juga adalah penipu. Waduh, sedih ya anak-anak. Coba kalau kalian punya nama Yakub, dikatain terus penipu, penipu, penipu. Dan memang selama hidupnya Bapak Yakub itu melakukan tipu demi tipu. Nah, ngomong-ngomong anak-anak, tipu itu ada singkatannya, ya. Tipu, tidak ingin punya urusan. Ya. Kalau kita lihat hidupnya Bapak Yakub, dia tidak mau punya urusan sama papanya. Makanya dia tipu, dia bohongin papanya. Dia bilang, saya adalah Esau, supaya dia bisa dapat janji anak sulung. Wah, warisannya banyak, hartanya akan melimpah begitu. Terus dia tipu lagi kakak kembarnya Esau. Ingat kan tadi yang pertama, dia tidak disukai sama papanya. Dia lebih disayang sama mamanya Ribka. Makanya dia tipu kakak kembarnya si Esau supaya mendapatkan hak kesulungan. Waduh. Terus yang dia tipu siapa lagi? Kalau kita lihat di pasal-pasal berikutnya, dia tipu lagi mertuanya. Waduh, pas mau menikah, Bapak Yakub tipu mertuanya. Dia tipu mertuanya supaya dapat apa? Harta yang banyak, ternak yang banyak. Waduh, siapa coba di antara kita yang hidupnya suka tipu-tipu seperti Bapak Yakub? Kira-kira baik nggak ya anak-anak? Kayaknya kurang baik ya. Tapi menariknya, Bapak Yakub itu mendapatkan janji Tuhan. Waduh, coba kita pikir ya anak-anak. Kalau kita ini orang jahat, kerjaannya tipu-tipu, bohong-bohong. Tapi ternyata Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, memberikan janjinya bagi kita. Memberikan ceritanya untuk kita hidupi. Kok sepertinya aneh ya? Nah, tapi kita lanjutin dulu deh cerita Bapak Yakub nih ya. Nah, setelah dia tipu-tipu, bohong-bohong, tidak mau punya urusan sana-sini, akhirnya dia sampai kepada satu titik di dalam kisah hidupnya, dia takut. Nah, anak-anak kalau misalnya tipu-tipu, kalau bohongin orang, pasti takut deh. Pasti dikejar-kejar rasa bersalah. Aduh, rasanya nggak enak kalau aku habis tipu papi, habis tipu mami, tipu teman kelasku. Waduh, rasanya kok, aku merasa bersalah. Aku takut, aku harus kabur, aku harus lari. Waduh, nah itu yang Bapak Yakub lakukan. Dia lari sampai akhirnya dia tiba di tepi sungai Yabok. Nah di sana anak-anak dia mau tuh bertemu dengan kakak kembarnya lagi Esau. Karena Tuhan yang suruh. Tuhan panggil dia, Yakub, pulanglah kembali ke tanah kelahiranmu. Berkumpullah kembali dengan keluargamu. Waduh, kalau kumpul sama keluargaku lagi, aku bakal ketemu si Esau. Aku ketemu papaku lagi. Aduh, gimana ya? Aku kan takut. Aku kan selama ini kabur dari mereka. Aku harus bagaimana ya? Nah itu kira-kira anak-anak yang dirasakan Bapak Yakub. Dia takut sekali. Sampai akhirnya dia berstrategi. Bapak Yakub memakai kepintarannya, kelicikannya untuk dia berstrategi sebelum bertemu dengan kakak kembarnya yaitu Bapak Esau. Nah, apa yang Bapak Yakub lakukan? Kalau kita baca di Kejadian pasal 32, di sana Bapak Yakub mengirimkan persembahan, hadiah yang banyak banget untuk Esau. Dengan harapan apa? Wah, mudah-mudahan kakak kembarku ini lebih tenang hatinya, lebih damai hatinya, bisa terima aku, tidak kejar-kejar aku lagi supaya aku tidak takut lagi. Nah, kira-kira itu yang Bapak Yakub lakukan. Dia kirim tuh banyak sekali kambing, domba, lembu, unta, keledai, semua dikirim. Supaya dengan harapan Bapak Esau senang. Dan tidak hanya itu, anak-anak. Di tengah malam, Bapak Yakub juga kirim semua keluarganya. Istri dan anak-anaknya dia seberangin duluan. Dia ajak pergi duluan sampai akhirnya Bapak Yakub seorang diri. Dia sangat takut. Bahkan di Alkitab dikatakan Bapak Yakub itu sangat ketakutan ketika mau berjumpa dengan Bapak Esau. Dan dia juga bilang kepada Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari ketakutan ini. Wah, harus bagaimana ya? Anak-anak kalau kita lagi takut, kita lagi kabur, lari-lari terus-terusan.
Apa yang kita rasakan? Pasti capek. Pasti ada rasa bersalah. Pasti, aduh mendingan gak usah ketemu aja deh. Nah, tapi di saat-saat seperti itu, Bapak Yakub sedang capek-capeknya. Tiba-tiba ada yang menjumpai dia. Waduh, apalagi nih dia pikir mungkin gitu ya. Anak-anak di tengah malam, sangat gelap. Bapak Yakub baru mau istirahat, dia capek sekali. Tiba-tiba ada orang ngajak dia berantem. Waduh, anak-anak ingat nggak? Berantem tuh seperti apa? Wah, kayaknya ada jarak ya. Tapi kalau kita lihat Alkitab tulis apa? Bapak Yakub ini diajak bergulat. Waduh, bergulat itu berantemnya dekat sekali anak-anak. Dekat sampai sepertinya tidak ada jarak begitu. Nah, disitulah Bapak Yakub menjumpai seseorang yang kayaknya aneh. Tapi kok kayaknya dia kenal orang ini siapa? Sampai pada saat malam itu akan berlalu. Pagi mau tiba. Dan Bapak Yakub belum bisa mengalahkan orang itu. Tiba-tiba pahanya dipukul. Dan akhirnya dia jatuh. Waduh, kalah juga aku, dia pikir begitu ya. Nah anak-anak, di saat itu Bapak Yakub menyadari siapa orang yang sedang bergulat dengan dia. Orang itu adalah Tuhan sendiri. Bapak Yakub dijumpai oleh Tuhan. Tuhan yang selama ini dia tipu. Tuhan yang dia bohongi dengan strategi-strategi kehidupan dia. Tuhan yang dia lawan semalam-malaman, dia nggak tahu ini siapa, dia lawan terus, dia pukul. Tapi anak-anak ingat, pertarungan mereka sangat dekat. Dan kalau kita lihat, kita bayangkan pertarungan yang begitu dekat, Yakub sedang memukul Tuhan, tapi Tuhan seperti sedang memeluk Yakub. Sampai akhirnya Tuhan membuat Bapak Yakub menyerah, dipukul pangkal pahanya, dan Bapak Yakub kalah. Nah anak-anak ingat nggak tadi? Yakub itu adalah orang yang jahat, tapi Tuhan memberikan janji kepada dia. Nah janji itu diulangin lagi buat Bapak Yakub. Dia sudah kalah sama Tuhan, tapi Tuhan malah memberkati dia. Tuhan mengganti nama dia, mengubah dia dari Yakub, si tukang tipu, menjadi Israel. Israel artinya adalah dia yang bergulat, bertarung dengan Allah. Atau sebenarnya kita juga bisa artikan Israel itu adalah Allah yang bergulat bersama-sama dengan umatnya. Bersama-sama dengan kita semua juga, tidak hanya Bapak Yakub. Jadi bayangkan betapa indahnya Tuhan mengubah kehidupan Bapak Yakub. Dari tukang tipu, mau dengan urusannya sendiri, tidak mau diurusin sama Tuhan. Sekarang Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Bagaikan orang yang bergulat dekat sekali. Segitu dekatnya Tuhan dengan kehidupan Bapak Yakub. Sekalipun dia terus-terus melawan Tuhan. Sekalipun dia jahat sama Tuhan. Tapi Tuhan menggenapi janjinya. Nah teman-teman, anak-anak juga lihat. Bapak Yakub juga dijumpai oleh Tuhan berhadapan muka. Kan berantemnya dekat banget tuh. Ya, makanya Bapak Yakub bilang, wah ini tempat namanya Peniel. Peniel artinya berhadapan muka dengan Allah. Dan di situ dia sadar, waduh, aku sudah berhadapan muka dengan Tuhan. Aku sudah melawan Tuhan semalaman. Tapi aku tertolong. Walaupun aku pincang. Aku rasanya jalannya susah. Tapi disitulah Bapak Yakub melihat dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia menyerah di hadapan Tuhan. Nah anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Bapak Yakub hari ini? Nah yang pertama, mari kita sadari. Nah kita sadari bahwa kita seperti Bapak Yakub. Kita manusia berdosa. Kita kecenderungan hatinya itu adalah melawan Tuhan. Melawan Tuhan itu seperti apa? Kita mungkin ada di antara anak-anak sering misalnya mau nyontek. Nah itu mau melawan Tuhan. Kita mungkin sering mau melawan orang tua kita, papi mami. Gak mau taat sama papi mami. Nah itu juga melawan Tuhan. Kita berusaha membohongi Tuhan. Karena kita pikir kita sedang menjalani kisah hidup kita sendiri. Atau misalnya lagi kita suka berantem. Gak senang sama teman. Nah itu juga kita sebenarnya sedang melawan Tuhan.
Kita nggak mau Tuhan ikut campur sama urusan hidup kita. Nah, tapi teman-teman ingat, setelah kita sadari siapa kita harus ingat bahwa kita bukan siapa-siapa. Seperti angka 0. Nah, angka 0 itu kan tidak ada nilainya. Nah, kalau angka 0 ditambah dengan God, bahasa Inggrisnya Allah, maka akan menjadi good. Nah, itu baru yang benar anak-anak. Tanpa Allah, tanpa Tuhan di dalam hidup kita bukan siapa-siapa. Seperti angka 0, nggak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Kita manusia berdosa, tidak punya nilai diri sama sekali. Tapi dengan Allah yang mengubah hidup kita, menjadikan hidup kita baik di mata Allah, baik di mata Tuhan. Dan yang terakhir, setelah kita sadari, kita ingat, kita juga harus terima. Terima apa? Terima anugerah Tuhan yang besar. Ingat tadi Bapak Yakub pincang, tapi dia sudah berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Tuhan mengubah kehidupannya dengan anugerah yang ajaib, amazing grace. Nah, mari kita terima anugerah Tuhan dengan keterbukaan, supaya Tuhan mengubah hidup kita, supaya Tuhan mau masuk ke dalam hati kita, membuat kita percaya kepada Dia. Dan hidup kita boleh merupakan hidup yang baru di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau mau hadir di dalam hidup kami. Engkau mau masuk di dalam kisah hidup kami masing-masing. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami melawan Tuhan. Kami tidak mau kisah hidup kami diutak-atik sama Tuhan. Kami melawan Engkau, kami mohon ampun kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau bertobat di hadapan Tuhan, kami mau percaya lagi sama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu seluruh cerita hidup kami. Dan kami mau ingat bahwa tanpa Tuhan, hidup kami tidak ada apa-apanya. Hidup kami tidak ada nilainya. Karena hanya Tuhan yang memberikan nilai yang kekal di dalam kehidupan kami yang sementara. Dan biarlah kami boleh terbuka menerima anugerah Tuhan. Anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami orang-orang berdosa, supaya kami kembali dipersatukan dengan Allah. Kami boleh kembali punya relasi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, Allah yang memiliki kisah hidup kami berdoa. Amin. Yuk kita lanjut memuji Tuhan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Bye. Wah, saya jadi semakin mengerti sekarang, Lause. Ternyata anugerah itu seperti hadiah yang Lause berikan pada saya ya. Hadiah yang saya dapat bukan karena saya ulang tahun, atau karena sesuatu yang khusus, atau karena saya berbuat kebaikan. Tetapi saya dapatkan hadiah itu karena kebaikan hati Lause. Iya betul, Lause, semua itu karena kebaikan Tuhan buat kita. Nah, karena itu kita harus menghargai anugerah Tuhan dengan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke Lause, saya mengerti sekarang. Saya mau belajar hidup benar dimulai dengan mengucap syukur setiap hari untuk berkat Tuhan. Wah, keren Lause. Tetap semangat ya, anak-anak di rumah juga ya. Tetap semangat terus. Nah, saat ini Lause mau ajak kita memberikan persembahan. Yuk kita terus belajar memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui link di bawah ini ya. Nah, sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu ini. Kita mau memuji Tuhan dengan memberikan dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu, bawa persembahanmu dan beri syukur. Bawa persembahanmu
jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya anak-anak, kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan buat hidup kami, untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau membawa persembahan dengan sukacita karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang terlebih besar buat setiap kami. Tuhan, terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi ingat pesan firman Tuhan hari ini ya. Kita harus menghargai anugerah Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tentu saja bukan dengan kekuatan kita, tapi hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Nah, anak-anak, yuk mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian syukur, ucapan syukur kita kepada Allah yang menyelamatkan kita dan menyempurnakan hidup kita. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah sumber berkat. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk kembali mengingatkan kami hari ini bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami anugerah yang besar itu. Bukan karena sesuatu yang kami lakukan, bukan karena kebaikan kami, tapi Engkau memberikannya karena Engkau sangat mencintai kami.
Engkau memberikan itu cuma-cuma kepada kami. Dan kami belajar untuk mau membalas kebaikan Tuhan itu dengan menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan dengan cara hidup sesuai dengan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, jagalah kami dalam menjalankan kehidupan kami, agar kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan mengikuti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Dadah!